Siap. Hormat. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, silakan duduk. Oke. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, semoga kalian sehat selalu ya. Oke, sebelumnya Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Saya silakan, Mbak. Jadwal mulai. Silakan. Baik, terima kasih Mila. Sebelumnya Ibu akan presentasi. Mungkin ada adik-adik yang tidak hadir hari ini. Hadir semua, Ibu. Oke, semoga kedepannya selalu hadir semua ya. Ya, Ibu. Oke. Jadi baik adik-adik, adik-adik masih ingat materi kita minggu lalu? Oke. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Sekitaran. Oke. Jadi gerakan itu adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Oke. Jadi kenapa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang gelombang. Nah, kenapa penting untuk kita belajar tentang gelombang? Jadi dengan kita belajar tentang gelombang, kita bisa tahu bagaimana suara bisa sampai ke telinga kita, bagaimana suara kita yang dimainkan, terus bagaimana sinar matahari itu bisa sampai ke bumi, dan juga kenapa sinyal HP itu kadang lemot, kadang baik, kadang lemah. Nah, jadi gelombang itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana adik-adik bisa menjelaskan apa itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi adik-adik hari ini kita fokus pada tiga jenis gelombang ya. Jadi tujuan yang pertama itu adik-adik bisa menjelaskan tiga jenis gelombang, terus adik-adik bisa memberikan contoh di kehidupan sehari-hari terkait dengan kedua jenis gelombang. Terus yang ketiga itu adik-adik akan melakukan percobaan sederhana yang menggunakan kata tapi Ibu tidak membawa salahnya. Jadi nanti Ibu akan menunjukkan video atau simulasi untuk adik-adik mengamati dan mempresentasikannya di depan. Oke, jadi untuk lingkup penilaiannya itu Ibu akan menilai kalian dari cara kalian bekerja sama, berdiskusi dalam kelompok, dan sikap kalian di dalam kelas. Oke. Ibu akan bagi kalian dalam dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi, apakah adik-adik sudah siap menerima pelajaran dari Ibu? Oke, jadi baik adik-adik, kita akan masuk pada materinya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, yang pertama untuk pengertian gelombang. Nah, pengertian gelombang itu mungkin ada adik-adik yang tahu apa itu gelombang? Oke, silakan. Gelombang itu Ibu getaran yang merambat. Oke, betul sekali Adik Nina. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat dan melalui satu medium. Terus yang berbeda itu cuma energinya, bukan partikel zatnya. Contohnya seperti ketika adik-adik melempar batu ke dalam air nih. Terus yang berbeda itu cuma energinya, airnya tidak akan berpindah. Oke, lanjut. Terus ada beberapa jenis gelombang. Nah, untuk jenis gelombang berdasarkan medium itu ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Terus berdasarkan arah getar dan arah lambatnya itu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jadi hari ini kita fokus pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Oke, lanjut. Kita lihat yang pertama itu gelombang longitudinal. Nah, jadi adik-adik, gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getarnya itu sejajar dengan arah lambatnya. Nah, contohnya adik-adik bisa lihat pada gambar di sini.
Ini adalah gambar selingsir. Nah, di sini ada renggangan dan juga tapatan. Nah, ini disebut tapatan dan juga ini disebut dengan renggangan. Oke, sampai sini ada dipaham? Paham Ibu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya kita masuk pada contohnya. Nah, contohnya di sini ada contoh gelombang bunyi. Nah, contohnya di sini suara bisikan. Nah, contohnya ketika adik Ori berbisik kepada adik Mila. Nah, adik Mila dia mendengar suara dari adik Ori. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kenapa? Karena suara itu dia menyeberang melalui getaran partikel udara sehingga suara itu bisa sampai ke telinga adik Mila. Oke, sampai paham? Paham kita dulu. Nah, mungkin ada adik-adik yang tahu contoh gelombang longitudinal selain suara bisikan atau gelombang bunyi. Suara bisikan mungkin ada adik-adik yang tahu contoh gelombang longitudinal. Tidak tahu ya? Belum tahu itu. Belum tahu. Oke. Lanjut. Sekarang kita masuk pada gelombang transversal. Jadi adik-adik, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah lambatnya. Contohnya tali yang digetarkan. Adik-adik bisa lihat pada gambar ini. Ini ada tali. Oke, jadi adik-adik bisa lihat pada gambar ini ketika tali digetarkan itu terlihat ada puncak dan lembah. Oke. Nah, jadi yang berpindah itu hanya energi dari tali, bukan partikelnya atau talinya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar. Nah, di sini gambar ini termasuk dalam gambar ini adalah puncaknya dan ini adalah lembah gelombang. Nah, ada yang tahu itu apa itu puncak dan apa itu lembah? Ada yang tahu puncak itu apa dan lembah itu apa? Mungkin adik Ori bisa jelaskan apa itu puncak dari gelombang dan apa itu lembah gelombang. Baik, silakan adik Amelia. Baik, gelombang itu titik terendah dalam suatu gelombang di mana amplitudo gelombang berada pada nilai minimum. Sedangkan puncak gelombang itu titik tertinggi dalam suatu gelombang di mana amplitudo gelombang berada pada nilai maksimum. Oke, betul sekali adik Aurelia. Jadi puncak itu adalah titik terendah tertinggi suatu gelombang. Terus lembah itu adalah titik terendah suatu gelombang. Oke, lanjut. Nah, di sini ada amplitudonya. Nah, amplitudonya yang mana nih? Yang mana nih amplitudo? Ini Dari mana ke mana amplitudo? Amplitudo. Amplitudo yang mana nih? yang ini, Bu. Ini puncak. Nah, ini yang disebut amplitudo. Nah, ini yang disebut Yang amplitudo. garis yang ini. Ya, yang garis ini. Dari puncak ke Lembah. lembah. Nah, itu yang disebut dengan amplitudo. Nah, jadi adik-adik
Ibu akan menunjukkan simulasi gelombang transversal dan adik-adik melihat. Setelah itu adik-adik melihat, mengamati dan mempresentasikannya ke depan. Sebelumnya ibu akan bagikan KPD-nya. Kalian tulis nama kelompok ya. Oke, jadi ibu akan menunjukkan simulasinya. Oke. Jadi adik-adik coba perhatikan ke depan. Adik-adik coba perhatikan ke depan. Ini ada simulasi pada tali, contohnya pada tali. Nah, ini ketika tali digerakkan. Kita bikin saja supaya lebih jelas. Bentukannya seperti ini ketika tali digerakkan. Nah, sudah. Nanti isi pada lembar kerja ya. Oke. Kalian melihat ini, ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengisi pada lembar kerja. Setelah itu ibu akan lanjut pada percobaan kedua. Tiga menit lagi adik-adik.
Adik-adik. Oke, jadi baik adik-adik, waktu habis. Sekarang kita lihat percobaan yang kedua. Ini coba adik-adik perhatikan pada video yang diperhatikan. Nah, ini adalah gelombang pada selingki. Nah, ini. Ini seperti ini. Oke, Bu. Terus ini lagi. Oke. Jadi adik-adik silakan isi pada gambar kita. Waktunya 5 menit ya. Oke, ada yang sudah? Sudah Ibu? Sudah. Oke, baik, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya di depan. Yang pertama itu percobaan yang pertama itu arah kita tegak lurus dengan arah melambat, terus jenis gelombang itu gelombang transversal. Yang kedua jenis gelombang longitudinal, arah kita itu sejajar dengan arah melambat. Oke, baik, terima kasih. Silakan kelompok 2. Baik, dari percobaan pertama, arah kita itu tegak lurus, terus arah rambutnya sejajar dengan tali. Terus jenis gelombangnya transversal. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, jadi baik adik-adik, tampaknya adik-adik sudah memahami mana yang termasuk dalam gelombang transversal dan mana yang termasuk dalam gelombang longitudinal. Nah, jadi gelombang transversal itu gelombang yang arah getahnya tegak lurus terhadap arah lambatnya, dan gelombang longitudinal itu arah getahnya sejajar dengan arah lambatnya. Oke, lanjut. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan lagi untuk adik-adik. Pertanyaannya selain gelombang pada tali ya adik-adik. Ini Ibu sudah siapkan air dan juga wadah kecil. Nah, coba adik-adik perhatikan di depan. Nah, ketika Ibu menjatuhkan batu ke dalam air ini. Nah, apa yang terjadi dengan permukaan air? Apa yang terjadi dengan permukaan air? Oke, Ibu ulangi. Apa yang terjadi? Oke, airnya beriak dan membentuk sebuah gelombang. Oke, jadi adik-adik, nah gelombang itu arah sampainya kemana tadi? Kemana? Adik Kopir. Arahnya kemana? Ke sekeliling. Oke, ke sekelilingnya. Terus arah getahnya bagaimana? Adik Mila? Tadi pertanyaannya apa itu? Tadi kan untuk arah lambatnya itu dia ke sekelilingnya. Terus arah getahnya kemana? Dia itu naik turun. Oke, naik turun. Itu seperti dia tuh tegak lurus. Jadi dia termasuk gelombang Transfer. Oke, betul sekali. Oke. Jadi baik adik-adik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya tidak? Tidak ada. Oke.
Oke. Nah, sebelum kita menyimpulkan bersama, Ibu akan memberikan kalian kuis. Silakan scan dulu. Silakan scan dulu kuisnya. Silakan, oke, scan dulu kuisnya. Oke. Nah, adik-adik, waktu pengerjaan kuisnya itu satu nomor adik-adik kerja 10 detik. Jadi adik-adik harap fokus. Nah, jadi adik siapa yang mendapat skor tertinggi, Ibu akan memberikan hadiah. Oke. Jadi baik, silakan adik-adik, waktu pengerjaannya itu di situ ada 10 soal. 10 soal, waktu pengerjaannya itu 5 menit. Ada yang sudah? Masih isi ya? Perlu. Oke, silakan kerja dulu. Fokus ya. Satu nomor itu cuma 10 detik. Ada yang sudah? Sudah semua? Sudah. Oke, siapa yang mendapat nilai tertinggi, skor tertinggi? Oke, Mila, Ibu akan kasih hadiah 1 buku dan 1 pulpen ya. Oke, ini untuk adik Mila. Ya, tepuk tangan untuk adik Mila. Oke, jadi kesimpulan materi kita hari ini, gelombang transversal itu gelombang yang arah geraknya tidak lurus terhadap arah tambahnya. Terus gelombang longitudinal itu gelombang yang sejajar dengan arah tambahnya. Terus contohnya tadi sudah pada contoh pada gelombang pada air dan gelombang pada tali, gelombang suara. Nah, itu adalah contoh-contoh dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dan tadi juga adik sudah mempresentasikan dengan baik. Adik-adik sudah memahami materi dengan baik. Nah, oke, adik-adik, Ibu mau bertanya, apakah pelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Oke, baik. Oke, jadi materi kita hari ini cukup. Untuk tugasnya itu kalian meringkas besaran-besaran gelombang untuk kita pelajari pada minggu depan, ya, adik-adik. Oke, jadi sebelum kita menutup pelajaran, Ibu minta Keti untuk pimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketim. Jadi sekian hari ini, kita akan lanjut pada minggu depan. Terima kasih Ibu. Berdasarkan observasi yang saya lakukan kepada teman Adelina, keterampilan membuka pembelajaran baik karena diawali dengan membuka sesuai dan beruntun. Keterampilan menarik perhatian dan bertanya serta menjelaskan juga baik. Kebenaran konsep dan mengelola kelas sangat baik karena teman Adelina mampu mengelola kelas dengan baik. Lalu keterampilan menggunakan media cukup karena kendalanya itu di LCD sehingga tidak bisa menampilkan video. Lalu keterampilan manfaatkan waktu teman Adelina cukup karena sangat baik karena sangat disiplin waktu, intonasi suara serta penggunaan bahasa yang baik. Dan secara tulisan itu sangat baik. Penggunaan bahasa yang baik benar secara tulisan, contoh penulisan rumus itu tidak ada karena tidak ada penggunaan rumus. Kemampuan mengorganisasikan penggunaan LKPD baik, kemampuan menggunakan teknologi itu cukup, kemampuan membimbing kelompok serta menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan itu sangat baik karena siswa juga terlibat aktif. Kesadaran pakaian dan penampilan itu sangat baik. Keterampilan melakukan penilaian khusus tidak ada, tidak dilakukan. Kemampuan memberikan penguatan serta hukuman itu cukup, dan keterampilan mengatur pembelajaran sangat baik. Sekian dan terima kasih.